Jumpa kembali di MTD Journey Vision of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema tanpa roh Tuhan kita akan menjadi bingung dalam iman tentang kekuatan. Contoh seperti telur versus batu karang. Jadi kalau bicara rasio teman-teman, apabila orang duniawi atau orang keyakinan ditanya telur dengan batu karang kuat mana? Ya pasti jawabannya batu karang teman-teman. Tidak mungkin dijawab telur gitu. Tapi di dalam iman teman-teman, kalau bicara iman itu adalah bisa kita percaya gitu bahwa apabila telur itu disertai dengan iman, itu disertai dengan firman Tuhan, iman itu disertai dengan kekuatan roh Tuhan, ya berarti telur pun bisa lebih kuat dari batu karang, teman. Nah, ini bedanya di sini, teman. Jadi bagaimana caranya kalau kita bicara telur secara rasio, telur secara duniawi, telur dengan orang keyakinan orang-orang yang berkeyakinan, ya pasti semua orang jawab telur akan lebih lembah daripada batu karang, teman. Tapi apabila telur itu di dalam iman, di mana iman itu disertai dengan dasar firman Tuhan dan disertai dengan roh Tuhan itu, ya telur itu akan lebih kuat daripada si batu karang. Itu baru namanya iman, teman. Secara iman diajarkan secara spiritual, secara rohani seperti itu. Nah, ini sebelum nanti bicara ke dalam teman-teman, ke draft saya coba baca dasar-dasar dari pengungkapan iman ini gitu. Kita ambil dari kitab Yohanes sebenarnya, kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37 dan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27 teman-teman. Ini sebelum ke draft saya bacakan dasarnya dulu supaya bisa langsung ke situ. Nah, ini kitab Yohanes teman-teman 19 ayatnya 28 sampai 37 teman-teman. Judul di perikopnya ini terdiri dari dua perikop teman-teman. Satu dari ayat 28 sampai 30 judulnya Nabi Isa mati gitu kalau saya universalkan. Kedua, kalau kita lanjut lagi lambung Nabi Isa ditikam gitu. Itu dari ayat 31 sampai 37. Nah, ini saya bacakan. Sesudah itu karena Nabi Isa tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencocokkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Nabi Isa gitu. Sesudah Nabi Isa meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini di ayat 2, di ayat 30 teman-teman. Memang jawabannya simpel sekali gitu. Ya, waktu Nabi Isa disalib itu waktu hampir wafat gitu, hampir nyawanya diserahkan gitu kepada Tuhan Allah. Ya cuman kata-kata yang keluar itu sudah selesai gitu. Nah, dalam arti kata berarti Tuhan Allah menugaskan Nabi Isa ke dunia ini. Ya, Nabi Isa sudah selesaikan semua, teman. Sudah selesaikan semua apa yang diperintah peraturkan oleh Tuhan Allah gitu. Ya, kembali kan basically Tuhan Allah kan mengutus Nabi Isa kan untuk menyelamatkan kita semua, teman. Menyelamatkan dari mana gitu? Yang menyelamatkan dari tubuh kita yang bisa sakit, jiwa kita yang gersang gitu. Ya dari apa? Dari keharmonisan keluarga mungkin, ya atau mungkin dari kesuksesan duniawi mungkin, ya kecukupan, kelimpahan gitu. Jadi Tuhan Allah tugaskan Nabi Isa itu secara rohani itu menuntaskan itu semua, teman. Jadi cuman bedanya memang persepsi dari jangankan kita yang pengusaha yang orang di marketplace atau di dunia sekuler gitu. Ada beberapa mentor rohani yang memang beda, teman. Beda pendapat gitu ya, bicara iman itu berbeda pendapat gitu. Ya ada yang bisa mengatakan bahwa jangankan orang duniawi atau orang keyakinan, mentor rohani pun ya ada yang bisa mengatakan orang konyol aja gitu kalau mengatakan bahwa telur itu lebih kuat dari batu karang. Ada, teman-teman. Jadi mentor rohani seperti itu biasanya lebih rasional dan lebih teoritis gitu. Dia punya dasar-dasar teori rohani gitu. Tapi ada juga mentor rohani yang se-ekstrem itu, teman-teman. Ya telur bisa menang gitu apabila disertai firman Tuhan dan disertai dengan roh Tuhan gitu. Ya telur itu bisa lebih kuat daripada batu karang. Jadi memang relatif sekali. Cuma jelas dari kacamata
firman Tuhan, katakan seperti itu. Waktu Nabi Isa meninggal, itu wafat di kayu salib itu, ya Nabi Isa katakan kalimat terakhir yang keluar itu ya sudah selesai. Jadi it finish gitu, udah selesai semua. Jadi maksudnya kalau diterjemahkan it finish itu selesai, itu ya selesai dalam segala macam masalah, teman-teman. Nah, ini nanti saya coba kupas di dalam draft aja, teman-teman. Ini saya lanjut lagi, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Maksudnya jadi orang yang disalib itu, teman-teman, apabila belum meninggal gitu ya, supaya nggak bisa lari, ya maksudnya kakinya dipatahkan, teman-teman. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Nabi Isa tersebut. Tetapi ketika mereka sampai kepada Nabi Isa dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi kitab suci sudah mengatakan begitu, meskipun disalib tapi tidak ada tulang yang dipatahkan. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah tertulis dalam kitab, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Nabi Isa yang telah mereka tikam gitu. Jadi intinya saya sudah baca di kitab Yohanes pasal 19 ayat 28-37, teman-teman, dan saya langsung lanjut aja, teman-teman, supaya bisa cepat masuk ke draft gitu. 1 Yohanes bukan Yohanes ya, ini kitab 1 Yohanes, teman. Kitab 1 Yohanes pasal 2, teman-teman, 18 sampai 27. Nah, judulnya sama gitu. Jadi kalau di sini, kalau di Nasrani tulisnya anti Kristus, tapi kalau saya universalkan anti firman Tuhan, teman. Anti firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti firman Tuhan akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti firman Tuhan. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir gitu. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi maksudnya tidak semua orang menjadi pelaku firman Tuhan, teman-teman. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu yang mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal daripada kebenaran firman Tuhan tersebut gitu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa firman Tuhan itu ya yang bukan dari Tuhan gitu. Dan dia itulah adalah anti firman Tuhan, yaitu dia yang menyangkal baik Tuhan Allah maupun ya firman Tuhannya gitu. Sebab barang siapa menyangkal firman Tuhan, dia juga tidak memiliki Tuhan Allah. Barang siapa mengaku firman Tuhan, dia juga yang memiliki Tuhan Allah gitu. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan Allah gitu. Jadi maksudnya intinya kita tetap harus percaya kepada firman Tuhan, teman-teman. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Tuhan Allah. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu itu, pengajaran itu benar gitu. Benar itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, coba teman-teman simak di ayat 27, teman-teman. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Ini kuncinya saya dapat dari Pak Joshua gitu ya, mentor rohani saya waktu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu.
Pak Joshua khusus pernah sharingkan kitab 1 Yohanes pasal 27 teman-teman. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, ini kalau saya universalkan, sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima daripadanya, terima dari Tuhan Allah gitu, di dalam diri kita. Karena itu tidak perlu kita diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kita tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kita, demikianlah hendaknya kita tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini gunanya Roh Tuhan hidup di dalam kita, teman, pengurapan, supaya kita mendapat pengurapan. Ya contohnya yang tadi gitu. Ya, kita bicara bahas iman. Iman yang benar itu yang bagaimana sih gitu? Ya, apakah iman yang bicara telur bisa lebih keras dari batu karang atau tidak gitu? Ya nggak wajar ya telur bisa lebih keras dari batu karang gitu. Ya yang wajar berarti batu karang yang lebih keras daripada telur. Nah ini tergantung kembali ke iman lagi teman. Kalau imannya udah level mentor rohani juga berbeda gitu, ekstrimnya berbeda. Yang satu ekstrim ke kiri, misalnya lebih bobotnya ke urusan apa ya? Kalau ke kiri misalnya bicara lebih teoritis dan rasional gitu. Ya, sedangkan yang satunya benar-benar ke kanan sekali gitu. Ke kanan itu benar-benar bicara totally irasional gitu, dan juga ya bicara iman, bukan dengan teori firman Tuhan gitu, tapi dengan iman gitu. Nah ini jelas akan bertolak belakang, dan levelnya itu apabila kita bikin seperti nilai raport kita gitu, pakai skala angka 1 sampai 10. Ini bisa-bisa yang namanya iman dan rasio itu tingkatnya itu bisa dari mulai 1 sampai 10 sebenarnya. Kalau kita bicara di sini rasio misalnya dari angka 1 gitu ya, sampai berkembang ke sininya iman itu angkanya 10. Nah ini tergantung dari mentor rohani menempatkan diri di mana waktu pengalaman hidupnya gitu. Nah kita yang mendengar mentor rohani itu bingung teman-teman, bingung ini yang benar yang kiri gitu, yang berdasarkan teori firman, atau yang kanan berdasarkan iman percaya kita gitu. Nah ini susah. Kalau yang kiri bicaranya biasanya lebih condong yang kiri itu orang harus bekerja keras teman. Tapi kalau bicara yang kanan, orang tidak usah bekerja keras. Orang yang penting memiliki visi besar, yang berdoa dan melakukan firman Tuhan. Udah, kuncinya gitu aja. Semua diandalkan dari mujizat gitu. Kalau di sini tidak. Nah ini yang saya alami seperti itu. Jadi kembali lagi, kita yang bukan mentor rohani kadang-kadang jadi kebingungan sendiri. Nah Pak Joshua ngasih solusi gitu, yaitu bagaimana kita mesti bisa mendapatkan satu keyakinan di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 tadi teman-teman. Jadi bagaimana kita mendapatkan pengurapannya dari Tuhan yang berupa Roh Tuhan yang hidup di dalam kita, di dalam roh kita. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman, kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37 saya sudah bacakan, dan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-27 juga saya sudah bacakan teman-teman. Nah saya coba masuk ke draft teman-teman. Minggu kemarin minggu nggak sengaja gitu, minggu tanggal 26 September tahun 2021 tanpa sengaja ya, YouTube dalam HP tampilkan berita seorang Dr. Yogi Cho itu pastor gitu di Korea ya, di Korea Selatan, meninggal dunia teman-teman. Jadi acaranya lagi acara pemakaman gitu, pemakaman, jadi masih belum dikubur mungkin gitu, baru belum lama ini gitu. Jadi meninggal dunia pada usia 85 tahun. Dan untuk saya baru mendengar khotbahnya pada hari Minggu ini gitu. Sebelumnya saya tidak mengenal, cuman kalau nggak salah saya pernah dengar Pastor Yogi Cho gitu. Ya, saya karena waktu dulu sempat berapa lama ya, setahun lebih gitu. Saya benar-benar memperdalam satu pastor namanya Kim Ki-dong gitu, dari Korea juga teman-teman. Nah saya cuman lebih banyak karena teman-teman di Cirebon itu ya, khususnya Pak Luki, Mas Tana dan Ibu Christine itu basicnya dari Pastor Kim Ki-dong gitu ya, pendeta dari Korea Selatan juga, besar juga. Nah itu saya pernah dengar selain Pastor Kim Ki-dong ada Yogi Cho, tapi saya sendiri nggak pernah mendengar teman. Jadi minggu kemarin saya baru mendengar gitu, baru melihat orangnya seperti ini gitu. Nah ini dan untuk saya baru mendengar khotbahnya pada hari Minggu ini. Jemaatnya katanya Yogi Cho itu
1 juta orang. Ya berarti mungkin apa Yonggi Cho lebih besar daripada Kim Ki Dong. Saya nggak ngerti juga gitu. Tapi katanya jemaat itu sampai 1 juta orang dan pelayanannya itu dia turun tangan sendiri dengan istrinya itu sampai ke sudah 6 benua, jadi ke seluruh negara, ke 6 benua, dan ke Indonesia itu udah beberapa. Kalau saya lihat dari beberapa di YouTube ya, beberapa khotbahnya ya, saya lihat ada yang di Jakarta, ada dia khotbah di Bandung, ada dia juga khotbah di Surabaya, dia juga bikin crusade begitu. Jadi seperti pelayanan jadi alat Tuhan gitu. Nah, ada acara penyembuhan gitu, ada cerita nubuat seperti itu. Dia Yonggi Cho itu ternyata, dokter Yonggi Cho itu ya ternyata udah beberapa kali Indonesia, tapi buat saya ketinggalan, saya nggak monitor itu gitu. Inti pelayanan dari dokter Yonggi Cho adalah firman di kitab Yohanes pasal 19 ayat 30, teman-teman. Simple ya, judulnya sudah selesai. Lalu lalu Nabi Isa menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Arti dari sudah selesai adalah Tuhan Allah sudah tebus segala kutuk menjadi berkat bagi kita. Seperti dalam firman Ulangan pasal 28, teman. Ulangan pasal 28 itu di kitab Perjanjian Lama, ceritanya bicara berkat dan kutuk, teman-teman. Jadi dimengerti oleh dokter Yonggi Cho ini adalah bahwa perkataan yang keluar dari mulut Nabi Isa terakhir sudah selesai adalah Nabi Isa sudah menyelesaikan tugas dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia, teman. Menyelamatkan manusia itu berarti bagaimana kutuk itu diberhentikan, dibunuh gitu, dimatikan, ya berkat itu yang dihidupkan. Jadi sudah selesai itu diartikan begitu. Nah, sudah selesai yang Nabi Isa ucapkan sudah selesai itu kan umurnya udah 2000 tahun, teman. Jadi kalau bicara legal secara hukumnya, secara kalau disebutnya perjanjian lama, perjanjian baru, ya berarti perjanjian ini sudah selesai dari 2000 tahun yang lalu, teman. Berarti kalau kita bicara sudah mengimani bahwa kita sudah ditebus gitu ya oleh Nabi Isa, karena perintah Tuhan Allah gitu, logikanya tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Nah, kutuk dalam hidup kita itu apa? Ya misalnya ada sakit, nah itu kan masih bentuknya kutuk, teman. Ya mestinya sakit itu udah nggak ada gitu. Miskin itu udah nggak ada gitu. Keharmonisan keluarga sampai ribut mau cerai sama istri itu juga harusnya tidak ada gitu. Jadi tidak punya uang gitu, ya itu juga sudah tidak ada. Nah ini yang kita coba mau gali. Ya kenapa kok ada orang yang berpikir dengan iman seperti itu gitu, tapi ada juga yang tidak, yang bersikukuh, yang nggak bisa gitu. Nggak bisa cuma kita punya mimpi besar terus akhirnya kita berdoa diam saja yang mengharapkan mujizat. Ada gitu mentor rohani yang mengatakan begitu, ada, dan tidak sedikit gitu. Tapi yang mengatakan seperti dokter Yonggi Cho juga ada gitu. Jadi kembali ke tingkat keekstrimannya aja gitu. Ekstrim kiri yang tadi saya katakan lebih larinya ke firman ya dengan kerja keras gitu. Kalau bicara ekstrim ke kanan ya berarti bicaranya ke iman gitu ya, dengan mengadakan mujizat. Ya tinggal kita mau di posisi mana gitu. Pengertian sudah selesai, Tuhan sudah selesai kerjakan semua masalah kita, termasuk kesehatan tubuh jiwa dan keharmonisan keluarga serta kesuksesan duniawi kita gitu. Jadi kita cukup hanya memiliki visi yang besar. Kalau dari versi yang kanan, teman, bagaimana memiliki iman yang besar gitu, iman yang benar-benar maksimal dan mengharapkan mujizat, ya menganjurkannya begitu. Ya bikin dong visi yang besar sekali gitu. Ya baik visi yang terkait untuk kepentingan rohani maupun duniawi gitu. Karena memang Tuhan tidak pernah melarang untuk hal itu. Yang Tuhan larang itu kan cuman jangan sampai sukses duniawi ya tidak bisa dilepaskan, karena kembali lagi yang namanya kalau kita sudah hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, rasanya orang yang beriman mengandalkan mujizat pun tahu gitu ya, aturan firman itu begitu, nggak boleh cinta uang gitu, tahu gitu. Nah cuman kalau bicara yang ekstremisnya mentor rohani, yang ekstremisnya pegang yang kiri, teori firman dan kerja keras, ya mungkin tetap masih menganggap salah bahwa orang-orang yang rohani tetap mengharapkan hal-hal yang berkat-berkat
duniawi ini justru yang dikhawatirkan salah gitu. Takut nggak bisa melepaskan. Ya memang sih kalau di kitab Matius pasal 6 ayat 33 kan dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain-lain ditambahkan. Nah ini kuncinya. Tapi kalau bagi si Dr. Yonggi Cho yang di aliran kanan gitu, yang iman dan mujizat, ya sama aja dia juga pengertiannya seperti itu kok. Ya kalau Tuhan memang sediakan kelimpahan berupa berkat-berkat itu, kenapa sih kita harus tolak gitu? Yang kita harus hati-hati itu kan jangan sampai berkat-berkat itu menghalangi kita, ya mengingkari kita, jadi akhirnya tidak mengenal firman dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Yaitu firman Tuhan katakan begitu. Kalau bicara udah harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi, itu bicaranya kan orang jadi sukar sekali masuk surga gitu. Tapi kan bagi Dr. Yonggi Cho ini bukan maksudnya begitu kan. Jadi ya memang kita mesti syaratnya kan begitu. Jadi istilahnya kita boleh aja beriman mengharapkan mujizat, tapi kan dengan harus di dalam jalur firman dan harus melakukan firman Tuhan. Nah ini cuma kembali ke karakter orang naginya aja teman. Mentor rohani yang beda-beda aja. Tapi ya begitu. Jadi intinya jadi jadi kalau bicara jadi kita cukup hanya miliki visi yang besar dan hidup dengan melakukan firman serta berdoa. Adapun yang bekerja adalah Tuhan. Nah ini kalau ekstremis kiri sebel nih ngelihat kata-kata begini gitu. Tapi yang kanan memang mengatakan begitu dan realitanya memang lebih besar kan. Jadi susah ngomong. Makanya kembali lagi itu nanti tergantung ada di kita aja gitu. Bekerja adalah tuh, jadi dianggapnya gitu bahwa kita ini cukup punya visi yang besar, berdoa dan melakukan firman Tuhan. Ada pun nanti yang bekerja merealisasikan janji Tuhannya sendiri. Memang Tuhan janjikan ada tambahan seperti itu gitu. Bahkan secara hukumnya maksudnya hukum rohaninya gitu. Perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Perjanjian di kitab suci itu Tuhan sudah selesaikan semua dari 2000 tahun lalu, bukan sekarang gitu, bukan tahun 2021, tapi dari tahun 2000 tahun yang lalu memang udah ada deal seperti itu kok. Prinsip dari visi yang besar adalah cara kita dapat memberikan kebenaran Tuhan dan menunjukkan kuasa Tuhan melalui mujizat Tuhan serta memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi prinsip dari visi yang besar adalah cara kita dapat memberitakan kebenaran Tuhan. Ini yang cerita yang benarnya teman. Jadi visi yang besar itu adalah bagaimana memberitakan keberadaan Tuhan dan menunjukkan kuasa Tuhan melalui mujizat-mujizat Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Jadi visi besar yang akan diwujudkan menjadi misi, bukan seperti orang dunia atau orang yang berkeyakinan inginkan ya hanya sebatas bagaimana bisa mencapai target sesuai duniawi gitu ya, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi ya, bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hal-hal duniawi, tapi dengan bukan memuliakan Tuhan, tapi dengan membanggakan diri sendiri gitu. Hebat nih, saya bisa begini, yaitu orang dunia seperti ini. Tapi kalau bicara versi Tuhan, orang yang sukses duniawi pun yang memang menerima berkat banyak itu ya tetap sasarannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menyatakan kepada sesama kita bahwa Tuhan itu ada, kuasanya itu benar nyata, mujizatnya nyata gitu, dan juga ya itu memuliakan nama Tuhan. Bedanya di situ teman. Nah ini saya coba masuk lagi ke mentor rohani. Jika kita ukur iman yang tadi, iman dengan rasio gitu, apabila kita perbandingan iman dengan rasio dengan skala perhitungan seperti raport 1 sampai dengan 10 gitu, maka akan terbagi dua teman. Iman misalnya yang ekstrim kanan itu yang ekstrim kiri itu berarti imannya itu 1, diibaratkan begitu, tapi rasionya 10 teman. Itu yang ekstremis kiri gitu. Ya, sebaliknya kalau kita bicara yang ekstremis kanan gitu, kebalik teman. Imannya itu bisa 10, rasionya 1 gitu. Jadi memang range-nya begitu gitu. Nah, mentor rohani itu terdiri dari dua ini teman. Ada yang bicara ekstremis kiri gitu, yang bertahan imannya 1, nilainya imannya 1 dan rasio 10 gitu. Yang satunya yang bicara imannya 10, rasionya 1. Nah, cuman bedanya gitu teman. Kalau bicara imannya 1, rasio 10, biasanya penguasanya teori-teori rohaninya kuat sekali teman. Dan juga bicara orang hidup selama dunia ini ya harus kerja keras gitu. Pada prinsipnya begitu gitu. Karena rasionya 10.
Tapi kalau orang yang bicara imannya 10, rasionya 1, ya seperti dokter Yonggi Cho ini gitu ya, beda. Jadi bagaimana caranya justru kalau dari versi Yonggi Cho itu seolah-olah bagaimana caranya iman itu 10 dalam arti kata memperbesar visi misinya gitu ya. Bagaimana berdoa secara maksimal ya, hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi dan nanti yang terjadi itu bukan kerja keras sebenarnya. Yang terjadi itu Tuhan yang kerja gitu. Nah Tuhan yang kerja itu ya berarti mujizat kan yang bisa lahir. Kalau kita simak kembali lagi untuk saya pribadi teman, simak kitab Matius pasal 6 ayat 33, kurang lebih memang apa yang diucapkan Pastor Yonggi Cho itu ya seperti itu gitu. Jadi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Ditambahkan itu kan berarti bukan kita bekerja teman, Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang bekerja. Nah ini kalau menurut versi saya seperti itu. Makanya kembali lagi rasanya antar mentor rohani yang ekstremis kiri dan kanan pun nggak ketemu. Jangan-jangan antara kita-kita gitu sebagai jemaatnya, ya sebagai orang di marketplace atau di dunia sekuler itu juga sama teman. Saya pengusaha dengan teman saya pengusaha beda gitu. Ya ekstremnya ke kiri ke kanannya beda. Jadi memang beda semua teman. Cuman yang jelas kita harus tahu bahwa untuk bisa pribadi kita yang mana, yaitu kembali lagi ada di kitab 1 Yohanes pasal 2 tadi kan ayat 27 tadi teman-teman, yang dari sharingnya Pak Joshua itu gitu. Jadi itu parameter untuk pribadi kita seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman asal tahu aja maksudnya ya, di dalam realita mentor rohani pun ya masih bisa terdiri dari dua gitu, ada ekstremis kiri dan ekstremis kanan. Nah ini saya lanjutkan lagi, kunci kita memilih kitab yang tadi saya katakan dari Pak Joshua itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 itu, pengurapan Tuhan melalui Roh Tuhan yang mengajar tentang segala sesuatu yang benar dan memilah besaran iman gitu dan rasio yang akan selalu berbeda dalam setiap hal. Jadi memang ya kembali lagi teman-teman, ekstrem kiri ekstrem kanan itu untuk kita manusia ini ya tidak bisa ada yang sama teman. Itu tergantung dari Tuhan mau bagaimanapun kita gitu. Nah ini saya sudah bacakan ini teman-teman. Nah kalau saya jadi waktu saya mendengarkan ini kebenaran tadi pagi saya juga mendengar podcastnya Daniel Mananta dengan Daniel tetangga kamu dah ya, dengan pas Mary Riana gitu. Jadi kalau saya lihat di sini Daniel Mananta itu kan baru sekitar 40-an teman-teman. Mary Riana mungkin ya sekitaran gitulah gitu, seumuran gitu. Saya kadang-kadang melihat cerita mereka itu sama aja waktu saya mengalami tahun 2001 sampai 2003 teman. Waktu itu juga umur saya 40-an gitu. Nah, saya mengalami seperti apa yang Daniel Mananta dan Mary Riana alami gitu. Yang Daniel Mananta alami itu kan bagaimana dia sebagai hostnya Indonesian Idol gitu, yang sudah kalau nggak salah belasan tahun gitu, sangat fenomenal gitu, tapi ditinggalkan sama Daniel Mananta ya Indonesian Idol itu di offer ke Boy William gitu. Tapi kalau kita gitu suruh jadi Daniel Mananta, belum tentu berani loh teman ya untuk melakukan begitu tuh. Kalau sampai Daniel Mananta melepaskan Indonesian Idol itu Daniel Mananta belum punya pengganti loh. Nanti apa gitu gantinya? Nah itu yang disebut Daniel Mananta sebagai iman itu. Kalau iman itu ya seperti itu gitu. Jadi belum ngerti, belum melihat apa yang akan terjadi, tapi beriman bahwa Tuhan ingin menghendaki lepaskan Indonesian Idol. Nah ternyata disusul juga sama Mary Riana. Mary Riana juga sama. Kan hostnya Possible gitu. Sama. Possible itu udah berjalan 5 tahun gitu dan berhasil, tapi dilepaskan gitu. Ya oleh si Mary Riana ini. Jadi kalau saya lihat di sini, ini kalau bicara secara dunia bisa dikatakan ini orang bodoh banget, konyol banget gitu. Sedang populer itu kok bisa seperti itu gitu. Dan yang namanya apa ya teman-teman? Kalau saya compare karena dia itu selebriti gitu, ada masuk di dalam media sosial. Dan yang Mananta hostnya Indonesian Idol. Kalau saya compare dengan pengusaha, jangan-jangan pengusaha yang punya nilai valuasi perusahaannya belasan triliun itu belum tentu lebih terkenal daripada Daniel Mananta loh. Ya banyak teman-teman saya yang valuasi perusahaannya sampai belasan triliun atau puluhan triliun, itu namanya tidak sehebat namanya Daniel Mananta kok. Begitupun dengan Mary Riana gitu.
Ya meskipun valuasi perusahaannya, pengusaha itu sampai belasan miliar atau puluhan triliun, bukan miliar ya, belasan triliun atau puluhan triliun, juga belum tentu terkenal seperti Mary Riana gitu. Tapi Daniel Mananta dan Mary Riana berani melepaskan itu gitu. Cuman karena apa ya? Cuman karena ada di dalam hati, seolah ada dorongan Tuhan mereka melepaskan itu. Tidak beda Daniel Mananta katakan seperti Nabi Abraham, cerita Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim kalau di Muslimnya gitu, yang mengorbankan anaknya itu Ishak atau si Ismail itu gitu. Nah itu kan bentuk ujian gitu ya. Sedangkan Nabi Abraham atau Ibrahim ini tidak tahu loh waktu dikorbankan anaknya gitu, nanti apa yang akan terjadi gitu, itu nggak tahu loh. Cuman yang namanya, setahu saya dari sisi Nabi Abraham itu dengan tenangnya berani korbankan Ishak, karena dengan pengertian bahwa ya Tuhan, kalaupun misalnya si Ishak meninggal dikorbankan juga, ya Tuhan bisa hidupkan lagi kok gitu. Jadi kembali lagi ke iman lagi gitu ya, ke ekstrim yang paling kanan gitu. Kalau ngelihat dari ekstrem kiri kanan, berarti pilih yang ekstrem kanan nih, seperti Dr. Yogicho itu ya seperti Abraham mungkin itu ya, dengan keberanian seperti itu, karena yakin, karena percaya, iman percaya gitu. Kalaupun Nabi Ishak itu dikorbankan meninggal dunia gitu, nggak apa-apa, nanti Tuhan juga bisa bangkitkan lagi Ishaknya gitu. Jadi dengan tenangnya Nabi Abraham berani seperti itu. Nah, apa yang di-sharingkan oleh Daniel Mananta gitu, bahwa dia meninggalkan Indonesian Idol, dan juga di-sharingkan dengan Mary Riana yang meninggalkan Impossible gitu. Dua acara itu kan favorit semua teman. Satu di RCTI, satunya di Metro TV gitu. Gede-gede semua gitu. Dan seluruh Indonesia rasanya tahu gitu. Nah, saya pernah alami teman-teman waktu tahun 2003 gitu. Cuman saya nggak ngerti, jangan-jangan mungkin saya tidak seberani Daniel Mananta atau Mary Riana gitu. Karena waktu saya tahun 2003 yang pernah saya sharingkan itu, 2003 itu hati saya terdorong gitu teman, untuk melepaskan operasi perusahaan karena nubuatan dari teman-teman itu gitu. Nah, saya nggak ngerti apakah Daniel Mananta dan Mary Riana itu dapat nubuatan dari temannya gitu, atau bisa juga dari dorongan hati, dari rema sendiri gitu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya tahun 2003 itu kan yang namanya terima Tuhan aja belum teman-teman ya, saya baca firman juga belum. Saya terima Tuhan itu dan baca firman itu kan tahun 2007 teman-teman. Jadi ini cerita 4 tahun sebelum saya terima Tuhan gitu ya, saya itu mendapatkan nubuatan untuk melepaskan operasional perusahaan yang waktu itu konyolnya gitu ya. Berjalannya 2001, Tuhan beri saya mujizat 2001 ya. Tahun 2003 jadi berkembang tuh gara-gara mujizat Tuhan, permasalahan di perusahaan beres semua gitu ya, jadi berkembang sampai tahun 2003 itu orang saya sudah 1.500 orang teman. Tapi saya dapat nubuat lanjutan dari nubuatan orang-orang yang sama pada tahun 2000 gitu, yang bicara mujizat Tuhan yang tahun 2001 itu gitu, orangnya sama, 4 orang hamba Tuhan dari Jakarta ya. Akhirnya saya lepaskan operasional. Nah, kalau bicara logika gitu, rasio, ya saya pasti dianggap orang gila teman ya. Cuman karena waktu itu saya mimpin perusahaan itu masih sendirian, istri saya tidak ikut, anak-anak juga masih kecil, jadi akhirnya saya berbuat begitu pun ya tidak ada yang komplain, karena tidak ada yang tahu gitu. Karena tiap hari saya tetap ngantor, tapi tidak pernah mikir urusan usaha. Yang tiap hari saya pakai itu dari pagi sampai siang saya bicara sharing firman Tuhan, saya baca-baca buku rohani gitu. Siang sampai sore ya latihan golf gitu. Tiap hari selama 3 tahun seperti itu. Sampai tahun 2007 menjelang perusahaannya malah kolaps lagi, itu bangkrut lagi. Nah, dari tahun itu baru istri saya masuk bantuin. Ya selesai lewatin masalah ini ya tahun 2011, jadi udah kembali normal lagi. Nah, gantian rupanya Tuhan pengen garap istri saya dalam hal imannya gitu, dalam hal pengertian firman-Nya. Ya udah saya ikutin. Cuma kadang-kadang kalau bicara sampai ini hari teman-teman, kadang-kadang kalau kita bicara pakai rasio gitu, kadang-kadang ada keselnya juga teman-teman. Ya tahun 2003 saya lepasin operasional. Kalau saya rintis usaha itu kan saya dari umur 20 teman. Nah, kalau kita startnya dari 20 teman, saya dibanding teman-teman saya yang waktu itu startnya bareng-bareng gitu,
Jangan-jangan teman-teman saya yang sukses itu gitu, ya tanpa terlalu meributkan Tuhan-Tuhanan, bertuhan-tuhanan, jangan-jangan valuasi perusahaan hari ini gitu, setelah berjalan berarti 40 tahun, mereka itu sudah bicara puluhan triliun kali teman-teman. Ya, atau mungkin saya nggak ngerti apa ada teman saya yang udah ratusan triliun, saya nggak ngerti itu. Tapi kalau bicara puluhan triliun ada teman. Karena waktu itu apa ya, waktu bareng-bareng muda umur 20-an gitu, mereka itu tidak pernah mengalami hal-hal seperti yang saya secara spiritual, secara rohani ngalamin seperti saya. Nah, itu satu. Kedua, kalau saya compare lagi dengan adik saya gitu, dengan adik saya itu jangan-jangan sekarang adik saya itu sudah triliun atau belasan triliun kali teman-teman gitu. Ya ada gitu. Ya bisa benar-benar mendapatkan nilai valuasi perusahaannya itu yang dikelola itu bisa nilainya triliun atau belasan triliun gitu. Nah, bahkan teman-teman yang namanya ponakan saya yang waktu itu masih kecil gitu, sekarang jangan-jangan dia sudah triliun kali teman-teman. Nah, sedangkan sayanya boro-boro triliun gitu ya. Nah, ya masih miliar gitu, masih pakai miliar. Nah, kalau miliar dari berjuangnya dari umur 20 sampai 60 cuman adanya miliar, yaitu si pengusaha yang level ecek-ecek teman, level-level di bawah aja gitu. Nah, saya ngalami seperti itu teman. Kadang-kadang kalau lagi kesel gitu, kalau saya bicara duniawinya keluar, ini maksudnya apa sih Tuhan begini gitu. Tapi kalau waktu saya bicara spiritual saya kuat gitu, rohani saya kuat, ya memang ya Tuhan bisa bentuk saya gitu. Mungkin saking kerasnya saya gitu, selama 20 tahun teman, saya baru bisa dapat mengerti seperti ini gitu. Ya kenapa kok Tuhan tidak sukseskan saya cepat-cepat gitu, seperti teman-teman saya yang lain gitu, atau ponakan saya gitu, atau adik saya. Jadi kalau saya urutkan saya dengan teman-teman saya udah ketinggalan valuasi perusahaan mereka itu yang sukses gitu, yang bisa puluhan triliun, ratusan triliun gitu. Ya dengan adik sendiri gitu, dengan adik-adik sendiri, jangan-jangan adik-adik sendiri itu sudah triliun atau belasan triliun gitu. Nah dengan ponakan sendiri, jangan-jangan sudah triliun gitu. Jadi ya gagal. Cuman kembali lagi kalau kita mengacu kepada iman gitu. Ya memang kembali lagi seperti Daniel Mananta dan Mary Riana tadi pagi sharing kan gitu. Ya apa sih jaminan dia meninggalkan Indonesian Idol nanti Daniel Mananta bisa lebih sukses gitu secara duniawi loh. Apa sih jaminannya Mary Riana meninggalkan Impossible itu? Ya jaminan duniawi itu yang susah dikatakan. Cuman yang jelas mereka dapat dorongan seperti itu karena memang mereka sudah dari muda, dari kecil bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau waktu saya tahun 2003, saya terima Tuhan aja belum. Saya baca firman juga belum. Sehingga ya kendalanya perlu bantuan nubuat dari hamba Tuhan kali teman. Tinggal bagaimana caranya Tuhan atur saya bisa percaya kepada hamba Tuhan itu. Untuk tahun 2003 saya berani melepaskan operasional perusahaan. Ya dengan cara waktu tahun 2001 dikasih mujizat teman. Cuman beda nilai mujizat itu kan mungkin kelasnya baru puluhan miliar gitu loh. Sedangkan waktu tahun 2003 sampai timbul kerugian itu jadi ratusan miliar teman. Kelasnya naik gitu. Jadi pemutihan yang satu puluhan miliar, yang satu pemutihan ratusan miliar. Dan kalau kita compare miliar gitu dengan teman-teman yang tidak mengalami hal-hal yang spiritual, ya itu jadi kecil sekali teman-teman. Karena teman-teman ponakan saya udah bicara triliun gitu nilai valuasinya, adik saya udah bicara belasan triliun, teman-teman saya udah bicara puluhan triliun gitu. Nah saya belum sama sekali. Ya cuman kembali lagi kalau kita mengacu kepada sharing ya khotbahnya dari Dr. Yonggi Cho ini gitu, Pastor Yonggi Cho ini ya tidak aneh teman-teman. Karena untuk Tuhan waktu itu saya alamin dari 2000 awal-awal ya, berarti 2001 lah anggap mujizat pertama gitu, sampai sekarang 2021. Mereka sudah berjalan 20 tahun teman. Sedangkan Daniel Mananta kan baru berjalan memutuskan Indonesia kan mungkin baru setahun, begitu Mary Riana juga baru setahun. Nah cuman di kacamata Tuhan kan tidak ada parameter waktu teman. Jadi buat Tuhan itu kan tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang dan tidak ada batas waktu. Jadi buat Tuhan ya mungkin saya memang perlu diproses 20 tahun karena saya benar-benar dari umur 40 gitu belum terima Tuhan dan tidak pernah mengenal Tuhan Allah, tidak pernah firman Tuhan Allah gitu. Ya saya lebih lahir dari orang-orang yang dari tradisi dan dari adat istiadat yang
yang seperti zaman dulu saja gitu. Nah, jadi butuh proses lebih lama, teman. Tapi kalau hari ini saya lihat begini gitu, ya waktu saya dapat masukan dari Pastor Yogicho ekstrem kanan, dan saya juga sering mendengarkan beberapa pendeta yang ekstrem kiri. Nah, di dalam hati saya, Tuhan tidak pengen jadikan saya seperti ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu. Ya Tuhan akan jadikan saya sesuai bentuknya saya gitu. Nah, ini tadi saya katakan, jadi selain kita bisa mendapatkan sharing dari orang lain yang baik, yang tingkatnya kiri, itu kalau ekstrem kiri itu kan kalau saya bagi contohnya 5 aja. Jadi ekstrem kiri 1, ekstrem 2, ekstrem kiri 2, ekstrem kiri 3, ekstrem kiri 4, ekstrem kiri 5. Nah, sebenarnya ekstrem kanan 1, ya 2, 3, 4, 5, ya seperti itu teman-teman. Jadi yang mana itu sebenarnya yaitu adanya di pengurapan Tuhan, roh Tuhan kepada kita masing-masing, kita pribadi teman. Jadi gak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa disama-samakan teman. Yaitu ya Tuhan pengen kita seperti apa gitu. Jadi sampai ini hari pun saya tidak mengerti teman-teman. Yang jelas ya makin lebih dalam mengerti apa firman Tuhan, ya protes pemberontakan yang dulu waktu awal-awal saya baru mengalami soal rohani itu, ya beda-beda kedalaman pengenalan pengertiannya teman. Kalau sekarang itu sudah, kalau ditanya mau balik nggak seperti orang dunia waktu itu, rasanya saya tetap tidak memilih balik seperti orang dunia gitu. Saya tetap akan lanjut seperti ini meskipun dengan keluhan-keluhan ya yang waktu menghadapi permasalahan keluhan. Tapi kalau saya timbang keluhan pun juga makin mengecil teman-teman. Karena mungkin balik lagi, keluhan-keluhan itu kan karena kita tidak mengerti firman Tuhan maksudnya apa gitu. Tapi dengan pengalaman makin lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan itu. Nah, di sini yang menyebabkan jadi keluhan-keluhan itu makin berkurang teman-teman. Tapi bukan tidak mengeluh, tetap aja ada mengeluh, ada keselnya gitu. Ya apalagi kalau sudah dibanding-bandingkan dengan yang lain yang tidak dengan cara spiritual itu kan jadi konyol banget ya yang spiritual. Dulu kalau saya tidak pakai rohani, tidak pakai cara Tuhan, saya tidak dengan kaitkan spiritual, jangan-jangan banyak teman-teman atau adik-adik atau ponakan yang kayaknya lebih pinter saya loh kalau dalam hal usaha. Tapi ya sekarang realitanya saya ini jadi ketinggalan paling jauh teman-teman. Dan cuman kembali lagi meskipun secara duniawi belum nyata gitu ya, iman itu kan yang tadi dikatakan oleh Daniel Mananta atau Meridiana bahwa, dan firman Tuhan katakan itu kan, iman itu kan sesuatu yang tidak terlihat teman. Tapi kita nyatakan itu ada dan kita pegang itu yang penting. Nah, kalau dari pengertian saya, kalau saya terkait pengusaha, ya rasanya ya bukan istilahnya kita tidak punya pengharapan nanti saya jadi pengusaha besar. Karena kembali lagi seperti yang ekstremis kanan Pastor Yogicho itu justru mengharapkan kan visinya harus besar sekali. Kalau bicara visi di dalam Tuhan itu bukan kecil, besar sekali gitu. Jadi jangankan kalau kita bicara nanti valuasi perusahaan saya kalau saya hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan, ya di dalam firman Tuhan, bersama roh Tuhan gitu, ya mempunyai visi besar. Saya tugasnya adalah bagaimana berdoa dan melakukan firman Tuhan, serta tujuannya bagaimana untuk menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kesaksian keberadaan akan Tuhan, ya akan kuasa Tuhan yang berupa mujizat yang irasional itu, ya bicara istilahnya bagaimana orang manusia itu harus mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita udah berpikir begitu teman-teman, ya harusnya visi besar saya itu bukan cuma cerita seperti ponakan saya yang punya triliunan gitu. Kalau bicara dari ukuran valuasi perusahaan, bukan saya cuma punya pengharapan hanya segede belasan triliun seperti adik saya, bukan seperti yang puluhan triliun yang seperti teman-teman saya yang sukses itu. Mereka tidak bersama Tuhan kok. Ya mereka mengandalkan diri sendiri sebagai manusia. Logikanya kalau benar firman itu ya dan amin gitu, ya mereka itu harusnya kalah gitu.
Tapi kembali lagi kan, apakah memang Tuhan memberikan talenta kita untuk di fungsi itu gitu. Nah itu kan yang tahu jelas kan Tuhan gitu. Kita nggak bisa nebak-nebak kita ini apakah Tuhan akan jadikan sebagai pengusaha besar gitu atau tidak. Yaitu kembali ke Tuhan. Yang kita mesti sadari gitu. Yang dikhawatirkan itu kan kembali lagi, target kita hidup itu untuk apa gitu ya. Kalau target kita hidup itu setelah kita benar itu, kita mengenal kebenaran, target kita hidup itu adalah mencapai keselamatan akhir, arti kelimpahan yang dimaksud tadi juga jadi hilang teman-teman. Bukan itu yang disasar gitu. Tapi sebaliknya teman-teman, apabila kita mengaku sudah hidup di dalam Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan memang berniat untuk menjadi alat Tuhan, ya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu mujizat, dan apa, kita mesti memuliakan Tuhan. Ya kembali kalau kita bicara benar dari hati seperti itu, logikanya target hidup kita bukan sukses duniawi teman-teman. Kenapa kita mesti bandingin sama ponakan saya yang sudah valuasi perusahaannya triliunan? Kenapa saya mesti bandingkan dengan adik saya yang valuasi perusahaannya sudah belasan triliun? Kenapa saya mesti bandingkan dengan teman-teman saya yang sukses yang valuasi perusahaannya puluhan triliun atau ratusan triliun? Meskipun mereka tidak mengandalkan Tuhan loh. Nah ini teman-teman mesti mengerti ini gitu. Cuman ya itu, jadi Tuhan itu bisa melengkapi kita. Waktu kita tidak seperti target orang sukses duniawi juga, ya ada satu kepuasan yang sempurna, ada kebahagiaan yang sempurna, yang hidup berjalan dengan cara-cara Tuhan, teman. Bukan target utamanya itu. Jadi bagaimana target utamanya adalah mencari sukses dunia, bukan itu, teman. Target utamanya adalah mentargetkan keselamatan akhir bersama Tuhan itu, teman. Nah ini yang tidak bisa dipungkiri. Jadi, nah ini mungkin kembali ke dewasaan rohani juga, teman. Dan mungkin saya pikir Daniel Mantan dan Mary Riana juga akan alami hal ini. Semakin mereka dewasa rohani, mereka akhirnya tidak bisa membandingkan suksesi bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu seperti suksesi waktu kita hidup di duniawi gitu. Nah ini yang mestinya Daniel Mantan dan Mary Riana juga akan mengalami hal seperti itu. Begitupun dengan saya, teman. Saya pun juga akan dewasa rohani, akan dengan pertimbangan seperti itu. Tapi jangan-jangan saya juga berpikir secara cerdik gitu ya, secara cerdik. Ya Tuhan memang mengharapkan orang-orang benar itu dengan pola pikir yaitu ya bukan istilahnya mencari target sukses duniawi, bukan mencari tambahan-tambahan hal duniawi. Tapi Tuhan kembali ke Matius 6 ayat 33 itu, cari dulu pribadi Tuhan dan firman Tuhannya. Setelah itu nggak usah nyari ya yang Yonggi Jo katakan, yang Pastor Yonggi katakan bahwa nanti Tuhan yang tambahkan gitu. Kalau Tuhan tambahkan kan memang firmannya bunyinya gitu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain Tuhan akan tambahan gitu. Nah tambahkan di sini sama Dr. Yonggi Jo ini sama Pastor Yonggi Jo diganti menjadi bukan ditambahkan tapi ya Tuhan yang bekerja gitu. Tuhan yang bekerja untuk memberikan itu kepada kita, ya sama aja berarti kan tambahan atau itu. Jadi kembali ya kembali di tadi dikatakan di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dari Pak Joshua itu, ini sangat bergantung dari pribadi kita masing-masing, teman-teman. Nah ini butuhnya kita dekat hidup bersama Roh Tuhan di dalam firman Tuhan itu, ya akhirnya kita mesti mendapatkan pengurapan itu supaya kita nggak bingung ya, kita pegang yang mentor rohani yang ekstremis kiri atau yang kanan. Jadi kita nggak bingung karena Tuhan yang akan menempatkan kita di posisi kiri atau kanan itu terserah Tuhan gitu. Karena dua-duanya tidak ada yang salah, teman. Itu kan cuma urusan iman saja gitu, bahwa yang satu lebih beriman ke urusan rasio dan teori-teori rohani dengan cara kerja keras segala macam. Yang satunya cuma bicara yang tadi bicara ya sudah selesai tadi gitu, yang namanya Tuhan sudah melalui Nabi saya sudah tembus semua ya, kutuk-kutuk kita tinggal terima berkat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.